Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian dan macam-macamnya. Definisi penelitian mengutip buku Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial oleh Kun Mariyati dan Juju Suryawati. Penelitian adalah usaha memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam definisi lain, penelitian diartikan sebagai usaha peneliti untuk menguji data yang ia dapat dan menghasilkan pengetahuan baru. Oleh karenanya, penelitian menjadi tombak dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ada banyak ragam metode penelitian yang harus diketahui peneliti sebelum melanjutkan lebih dalam. Berikut ini macam metode yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Yang pertama, metode penelitian deskriptif. Pada metode pertama ini, peneliti akan menjadikan pengalaman dari penelitian dan hasil observasi yang dilakukan sebagai dasar dalam mendeskripsikan suatu fenomena. Data yang didapatkan nanti akan disebut data deskriptif atau naratif. Pada saat pengumpulan data biasanya digunakan cara berupa observasi atau lakukan wawancara. Pengelolaan data pada metode ini dimulai dari penghimpunan data yang kemudian dianalisis dengan cara coding istilah atau narasi dari data yang ada. Yang kedua, metode penelitian studi kasus. Pada penelitian ini, metode yang diterapkan adalah dengan mengumpulkan data melalui berbagai cara, mulai dari adanya wawancara, diadakannya observasi, hingga pemeriksaan dokumen. Selain itu, cakupan dari penelitian studi kasus ini terbatas dan lebih spesifik, sehingga proses penelitian bisa dilakukan peneliti lebih mendalam. Yang ketiga, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menjadi sebuah cara dalam sebuah penelitian dengan cara mendeskripsikan suatu gambaran masalah sosial yang mengacu pada data-data yang ada di lapangan. Yang keempat, metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan cara mengkaji secara objektif dengan menggunakan data numerik atau untuk analisis statistik. Tujuan dari penelitian kuantitatif itu sendiri adalah untuk mendapatkan hasil sistematis sebagai bentuk pembuktian atas teori dan hipotesis yang diajukan peneliti sebelumnya. Yang kelima, metode penelitian sosial. Selanjutnya ada metode penelitian sosial. Cara ini digunakan dalam meneliti suatu fenomena sosial yang tentunya bersifat sistematis sehingga dapat dijelaskan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan juga berbeda dari penelitian non-sosial, di mana alat ukurnya juga banyak dan satu sama lain akan saling berhubungan. Pada metode ini terdapat dua pendekatan yang bisa dilakukan, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Keduanya akan terlihat perbedaannya pada proses pengumpulan data, jenis data, serta variannya. Yang keenam, metode penelitian hukum. Metode penelitian ini lebih bersifat praktis. Penelitian hukum sendiri digunakan untuk menemukan sebuah aturan atau hukum yang dapat diterapkan pada penyelesaian peristiwa konkret. Prosesnya juga dilakukan secara sistematis dengan pola pikir tertentu yang dilakukan pada hukum sebagai suatu kaidah, ilmu pengetahuan maupun fakta empiris. Metode yang satu ini juga terbagi jadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian yang menelusuri hukum dalam masyarakat. Yang ketujuh, metode penelitian eksperimen. Pengumpulan data yang dimulai dari survei, observasi, hingga dilakukan wawancara. Pada metode penelitian ini lebih menekankan pada pembagian objek yang diteliti menjadi dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kontrol. Dari objek kelompok yang telah dibagi tersebut, perlu diusahakan keduanya memiliki karakteristik yang begitu mirip sebelumnya. Nantinya kelompok eksperimenlah yang akan mendapat perlakuan dari peneliti, sementara kelompok kontrol tidak demikian. Proses pengolahan data juga berdasarkan pengelompokan itu sendiri, dengan melihat hasil dari uji yang dilakukan pada kelompok eksperimen. Jika hasil yang terlihat sedikit perbedaan di antara kedua kelompok, maka bisa diartikan bahwa bahan uji perlakuan yang dilakukan tersebut tidak membawa pengaruh signifikan. Yang terakhir, metode penelitian pengamatan. Metode penelitian observasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data penelitian secara sistematik melalui pengamatan yang lebih spesifik terhadap objek yang sedang diteliti. Data adalah salah satu komponen penting dalam penelitian.
Secara umum, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara, sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Adapun data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Dengan kata lain, peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Sumber data primer dan sekunder pun bermacam-macam, tergantung dari metode apa yang digunakan oleh peneliti. Data primer dan data sekunder sama-sama memiliki kegunaan sebagai komponen penting dalam penelitian. Data tersebut sama-sama berisikan informasi atau gambaran terkait kejadian maupun fenomena di lapangan. Data sekunder dan data primer dapat digunakan secara masing-masing atau secara bersamaan. Jika digunakan secara bersamaan, data sekunder biasanya digunakan sebagai data pendukung atau data pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono. Pertama, observasi atau pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, kuesioner atau angket. Teknik yang kedua adalah kuesioner yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Yang ketiga, interview atau wawancara. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Yang keempat, dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen, yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlaku, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Cara mengolah data. Pertama, pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data merupakan tahap utama dalam proses penelitian. Proses ini bisa melalui berbagai teknik penelitian online dan offline, dan bisa menjadi campuran metode penelitian primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data yang paling umum digunakan adalah survei penelitian. Kedua, mengumpulkan data penelitian. Langkah kedua dalam pengolahan data penelitian adalah menyiapkan data untuk menghilangkan inkonsistensi, menghapus data pengawasan yang buruk atau tidak lengkap, dan membersihkan data untuk menjaga konteks. Yang ketiga, memasukkan data penelitian. Langkah selanjutnya adalah menempatkan data yang telah dibersihkan ke dalam format yang dapat dibaca secara digital, yang konsistensi dengan kebijakan organisasi, kebutuhan penelitian, dan banyak lagi. Keempat, memproses data penelitian. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem, sangat penting untuk memproses data ini untuk memahaminya. Informasi yang diproses berdasarkan kebutuhan, jenis data yang dikumpulkan, waktu yang tersedia untuk memproses data, dan berbagai faktor lainnya. Kelima, keluaran data penelitian. Tahap pengolahan data penelitian ini yang diubah menjadi wawasan. Tahap ini memungkinkan pemilik bisnis, pemangku kepentingan, dan orang lain untuk melihat data dalam grafik, bagan, laporan, dan format lain yang mudah dikonsumsi. Keenam, penyimpanan data penelitian yang telah diproses. Tahap terakhir dari tahapan pengolahan data penelitian adalah penyimpanan. Menjaga data dalam format yang dapat diindeks, dapat dicari, dan menciptakan suatu sumber kebenaran adalah penting. Pengetahuan manajemen platform paling sering digunakan untuk menyimpan data penelitian yang diproses. Cara menganalisis data. Pertama, pengumpulan. Langkah pertama adalah mengumpulkan data responden yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan kuesioner, focus group, discussion, atau metode lainnya. Kedua, seleksi dan editing. Biasanya data yang dikumpulkan adalah data-data mentah alias masih
Ada beberapa bagian yang harus dibuang. Proses ini yang dinamakan seleksi dan menyunting. Ketiga, pengkodean. Setelah menerima data yang benar yang dibutuhkan dalam riset tersebut, lakukanlah pengkodean. Angka ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan variabel. Dan yang terakhir, penyajian data. Tahap selanjutnya yang bisa dilakukan setelah selesai klarifikasi data adalah menyajikan. Bisa menggunakan diagram atau tabel sebagai alat penyajian data.